Shalom Bapak Ibu yang ada di rumah, selamat Natal untuk kita semua. Saat ini kita akan merayakan Natal Guru Metodis 6 dengan tema Bersukacita, bersabar, dan bertekun dalam doa. Dengan subtema, dengan semangat Natal, marilah kita menjadi keluarga Kristus yang memiliki karakter bersukacita, berdoa, dan bersyukur dalam memberikan pelayanan menyentuh hati dan jiwa, serta berjaga-jaga sambil berdoa di masa pandemi 2019. Saat ini kita akan memasuki barisan prosesi dan penyalaan lilin yang akan dilakukan oleh pengkhotbah Pendeta Lisan, pimpinan PKI 6 Ibu Sahara, Chaplain Ibu Grace Saragi, Kepala Sekolah SD Ibu Rosiani, Kepala Sekolah TK Ibu Rolita, Ketua Panitia Bapak Pamela Situmorang, dan mewakili guru Ibu Reni Sinada. Sehingga ibadah ini Engkau terima sebagai ibadah syukur kami menghadap-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Kristus, kita datang berbagi pada saat ini. Oleh karenanya, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran agar kebaktian ini berlangsung dengan hati yang penuh pujian dan rasa syukur kepada Tuhan. Aku melayangkan mataku dulu, dari manakah datang pertolonganku? Pertolonganku ialah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ibadah ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kita akan bernyanyi dari nyanyian rohani Metodis nomor 225 ayat 1 sampai 2. Oh,
Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, terlebih-lebih kepada guru-guru PKM 6, selamat Hari Natal. Kita bersyukur pada hari ini meskipun kita secara online, kita merayakan Natal, namun kita tetap bersuka cita dan bersyukur kepada Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama bersatu dalam doa. Bapa kami di surga, pada saat Tuhan, tenangkanlah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan merenungkan perenungan firman-Mu. Kami sungguh menyerahkan waktu ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Kami mohon Tuhan pimpin, Tuhan sertai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, mari kita sama-sama membuka Alkitab kita dari Roma pasal 12 ayat 12. Mari kita sama-sama membaca Roma pasal 12 ayat 12, di mana firman Tuhan mengatakan, bersukacitalah dalam pengharapan, bersabarlah dalam kesesakan, bertekun dalam doa. Bapak Ibu sekalian, dari nas Alkitab yang kita baca tadi, ada 3 nasihat Rasul Paulus kepada kita semua, di mana saya istilahkan dengan istilah BSB, yaitu B itu adalah bersukacita, bersukacitalah, bersukacitalah dalam apa? Yaitu dalam pengharapan. Yang kedua yaitu S, sabarlah, sabarlah dalam apa? Sabarlah dalam kesesakan. Yang ketiga yaitu B, bertekunlah. Bertekunlah dalam hal apa? Yaitu bertekunlah dalam doa. Jadi saya singkat kasih istilah BSB, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum 3 nasihat di atas, pada ayat sebelumnya, kalau kita perhatikan pada ayat ke-9, Rasul Paulus mengawali dengan nasihat, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bukankah di dalam kehidupan kita, di sekeliling kita, kita juga sering menemukan ada orang yang kasihnya itu berpura-pura. Saudara terkasih, mungkin kita bisa menemukan orang-orang yang di depan kita itu kelihatannya baik dan penuh dengan kasih. Tapi ternyata kita tidak menyangka apabila di belakang mereka itu menusuk dari belakang ataupun menjelek-jelekkan kita. Saudara, nasihat Rasul Paulus pada ayat ke-9 itu, yaitu hendaklah kasih itu jangan berpura-pura. Itu sungguh penting sekali bagi setiap kita. Sebelum Rasul Paulus meneruskan dengan nasihat yang lainnya, saudara, saya tidak tahu apakah itu kelemahan saya atau bagaimana. Saya tidak bisa ya berpura-pura ya. Kalau memang tidak suka ya katakan tidak suka ya. Saya tidak tahu apakah itu kelemahan saya atau tidak ya. Karena firman Tuhan katakan kalau iya katakan iya, kalau tidak katakan tidak. Nah saudara, mari kita sama-sama melihat nasihat Rasul Paulus pada ayat yang ke-12, di mana yang saya katakan tadi mengandung 3 hal, 3 nasihat, yaitu BSB tadi. Mari kita satu persatu kita melihat B yang pertama, yaitu bersukacitalah dalam pengharapan. Saudara, kita tahu bahwa sangat mudah sekali bagi kita untuk bersukacita pada saat segalanya berjalan dengan lancar. Itu merupakan hal yang sangat wajar sekali ya. Pada saat segala sesuatu berjalan dengan lancar, sukses, berhasil, mendapatkan sesuatu, kita sangat bersukacita. Itu adalah hal yang wajar. Tapi saudara, alangkah sulitnya bagi seseorang, apakah bisa tetap bersukacita meskipun dalam keadaan sulit ataupun di tengah-tengah kesulitan? Saudara terkasih di Tuhan Yesus Kristus, ada seorang ibu yang sudah lanjut usia, ataupun kita katakanlah ya dalam masa-masa usia muda. Nah pada saat kita membesuk ibu ini,
Ibu ini suka sekali menyanyikan lagu bahasa Hokkien ya, lagu Hokkien yang artinya dalam bahasa Hokkien itu Su Ho Gua Peng An. Su Ho Gua Peng An itu artinya bahwa Tuhan Yesus memberikan saya damai. Nah, saudara, ibu ini suka menyanyikan lagu itu. Jadi pada saat kita membesuk ibu ini, selalu kita nyanyikan lagu itu untuk ibu itu. Nah, saudara, pada saat suatu sedang menyanyikan lagu itu, ibu ini merasa sangat damai dan kelihatan sukacita ya di wajahnya itu tersenyum. Namun saudara, setelah selesai kita menyanyikan lagu ini, lalu kita bertanya lagi, Ibu, apakah saat ini Ibu ada damai, ada sukacita? Saudara, pada saat kita bertanya demikian, ibu ini dengan wajah yang sedih, dia mengatakan, kayaknya belum ada damai, belum ada sukacita di dalam hati. Karena masih terpikir yang ini, yang itu, masih berpikir, masih khawatir akan hal ini dan hal itu. Saudara, alangkah sayang sekali apabila ibu ini tidak merasakan sukacita dan damai, meskipun kita setelah menyanyikan lagu Su Ho Gua Peng An, Tuhan Yesus memberikan damai dalam hati. Saudara yang terkasih, alangkah sayangnya kadang-kadang orang tidak bersandar sepenuhnya kepada Tuhan, tidak berpegang erat pada Tuhan, tidak sungguh-sungguh berpengharapan di dalam Tuhan Yesus. Saudara, lebih-lebih Tuhan Yesus yang telah datang ke dunia ini memberikan kita pengharapan, di mana membawa damai dan sukacita bagi setiap kita. Bahkan Yesus menyediakan hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya dan bersandar kepadanya. Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itu Rasul Paulus menasihatkan kita semua untuk bersukacita dalam pengharapan. Yaitu pengharapan kita tidak lain, yaitu pengharapan kita di dalam Yesus Kristus yang memberikan keselamatan kepada kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih dari Tuhan Yesus Kristus, kita menyadari bahwa pada masa pandemi ini merupakan masa-masa yang sangat sulit sekali bagi setiap orang. Saudara, merupakan dan juga merupakan masa yang sulit untuk dilewati. Namun saudara, kita harus yakin bahwa di balik semuanya itu, yakinlah bahwa ada pimpinan Tuhan, ada rencana Tuhan. Kita terus berpengharapanlah di dalam Tuhan Yesus Kristus, sehingga kita boleh memperoleh sukacita di dalam hati kita. Saudara, saya ingat satu kisah di mana ada seorang anak, dia merasakan segala sesuatu itu tidak beres, saudara. Dia memberitahukan kepada ibunya bahwa nilai raportnya itu jelek sekali. Dan dia juga memberitahukan kepada ibunya bahwa dia barusan diputusin oleh pacarnya. Dan juga dia bercerita kepada ibunya bahwa ada seorang teman karibnya sudah pindah ke luar kota dan dia merasa sangat sedih sekali. Nah, saudara, pada saat itu ibunya sedang membuat kue, saudara. Lalu pada saat itu ibunya berkata kepada anaknya itu, "Anakku, coba kamu cicipin mentega ini." Anak ini merasa kaget, lah, mencicipi mentega, apa-apa ini ibu ya, pikirnya. Lalu kemudian ibunya dengan tenang berkata kepada anak ini, ya anaknya ini, "Bagaimana dengan telur mentah ini? Coba dicicipin." Nah, saudara, lagi-lagi anaknya ini bingung dan kemudian dia mengatakan, "You are kidding, Mom." Ya, kamu mamanya bercanda ya. Masa suruh saya cicipin telur yang mentah ini? Lalu selanjutnya ibu ini dengan tenang dia berkata lagi, "Coba kamu rasain tepung terigu atau baking soda ini." Saudara, lagi-lagi anak ini merasa sangat heran dan katakan, enggak menjijikkan gitu ya. Nah, saudara, setelah itu ibu ini mengatakan kepada anaknya ini, "Kamu melihat bahwa semua ya satu persatu ya resep daripada membuat kue ini rasanya tidak enak ya. Namun pada saat dicampur menjadi satu melalui satu proses yang benar akan menjadi kue tart yang enak yang selalu kamu makan."
Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari hal ini ibu ini ingin menyampaikan kepada anak itu bahwa Tuhan bekerja dengan cara yang sama. Seringkali kita bertanya kepada Tuhan, kenapa ini terjadi? Kenapa kita bisa melewati kenapa kita bisa melalui masa-masa yang sulit dan tidak menyenangkan di dalam hidup kita? Namun saudara, kita perlu tahu bahwa semuanya itu Tuhan akan menjadikan indah pada waktunya. Dan kita yang berpengharapan kepada Tuhan, kita yakin bahwa ada satu rencana Tuhan, rancangan Tuhan yang begitu indah dalam kehidupan setiap manusia. Saudara, cerita ini menyadarkan kita bahwa Tuhan mempunyai rancangan yang sempurna, yang indah di dalam kehidupan kita. Meskipun pada awalnya kita tidak mengerti mengapa semua ini harus terjadi. Saudara, yang kedua, Rasul Paulus menasihati kita untuk S, yaitu apa? Sabarlah dalam kesesakan. Saudara, kata sabar mengandung arti apa? Tidak gampang marah. Apalagi? Yaitu sabar ini artinya bahwa bisa menerima orang lain. Nah, sabar juga menggambarkan kita adalah murid Kristus yang telah menerima penebusan. Dan saudara, orang sabar juga bisa menerima masalah yang akan dihadapi ke depannya. Itu adalah orang sabar. Karena saudara menghadapi hal yang tidak menyenangkan, kita gampang marah. Nah, pada saat kita marah, saudara, kita perlu ingat, kita perlu mengendalikan amarah kita atau emosi kita. Saudara, teladan Yesus yang rela datang ke dunia ini itu menunjukkan satu kesabaran kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mengapa kita di dalam kesesakan harus bersabar? Mengapa Rasul Paulus menasihati kita untuk bersabarlah dalam kesesakan? Kenapa? Karena kalau kita tidak bisa sabar di dalam kesesakan, hati-hati, kita bisa jatuh dalam dosa perkataan. Apa itu dosa perkataan? Jangan-jangan kita bisa jatuh dalam dosa perkataan, yaitu dosa M3. Yaitu M3 itu apa? Yaitu mengeluh, menggerutu, dan bahkan bisa menghakimi orang lain. Saudara, oleh karena itu kita perlu bersabar di dalam kesesakan. Karena di tengah kesesakan yang ada, saudara, lebih baik pada saat di tengah-tengah kesesakan yang ada, lebih baik kita lebih sedikit bicara dan lebih banyak berdoa. Kenapa demikian? Kalau kita di dalam kesesakan, kita lebih banyak bicara, mengeluh, dan bahkan menghakimi, kita bisa berdosa kepada Tuhan. Oleh karena itu kita perlu hati-hati. Dan kita ingatlah Yakobus pasal 1 ayat 9 mengatakan, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Saudara, oleh karena itu penting sekali bagi kita pada saat di tengah kesesakan, kita perlu bersabar. Kita perlu menjaga perkataan kita. Kita perlu menjaga emosi kita. Kita perlu melatih diri kita untuk tetap bersabar meskipun di tengah-tengah kesulitan yang ada. Saudara, ada seorang ahli permata, di mana ahli ini pada suatu ketika didatangi oleh seorang pemuda. Pemuda ini ingin belajar sesuatu daripada ahli permata ini. Lalu ahli permata ini menyuruh pemuda ini untuk duduk. Kemudian ahli ini dia memberikan batu hijau kepada pemuda ini. Dia menyuruh pemuda ini untuk apa? Menggenggam batu hijau itu. Saudara, setiap kali pemuda ini datang kepada ahli permata ini untuk belajar, tetapi yang dia dapati apa? Yang dia dapatkan adalah
saya duduk dan memegang satu batu hijau. Saudara, awalnya pemuda ini masih bisa bersabar. Namun setelah itu lama-kelamaan seminggu, melewati masa seminggu, kemudian setelah lewat seminggu dia tetap harus memegang batu hijau itu. Akhirnya dia mulai tidak sabar, saudara. Dia mulai marah, ya. Jadi suatu ketika hari itu dia menyuruh pemuda ini untuk memegang sesuatu. Lalu pada saat itu ahli permata ini dia tidak lagi memberikan batu hijau kepada pemuda ini, tapi dia memberikan sebuah batu, ya, ke dalam tangan pemuda ini. Pada saat menggenggam batu ini, pemuda ini merasakan beda, ada perbedaan. Akhirnya dia mengatakan, ini bukan batu hijau yang seperti biasa Bapak berikan kepada saya. Saudara, dari hal ini kemudian ahli permata ini mengatakan kepada pemuda ini, saat inilah engkau telah belajar sesuatu hal. Engkau telah belajar bagaimana membedakan mana batu yang hijau, mana batu yang bukan batu hijau. Saudara, ini merupakan satu proses, ya, sama seperti kita sebagai pendidik, saudara. Kadang-kadang kita perlu bersabar, ya. Kita perlu bersabar dalam banyak hal. Mungkin kita juga bisa merasakan ada kalanya merasa bosan seperti pemuda ini. Setiap hari hanya memegang batu hijau ini, ngapain sih gitu, ya. Namun saudara, setelah melewati satu proses, kita bisa menyadari bahwa semua kesabaran kita itu menghasilkan sesuatu hasil yang begitu luar biasa. Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan ingin melatih kita, melatih kesabaran kita dan menghasilkan segala sesuatu. Saudara, pada saat meskipun kita dalam keadaan yang sangat lelah, capek, kita harus mendidik, melakukan ini dan itu. Saudara, apabila kita lakukan dengan kesabaran, hasilnya luar biasa. Seperti kita melihat bagaimana anak-anak didik daripada PKN 6 ini banyak yang sukses dan berhasil. Itulah satu sukacita bagi kita apabila kita bersabar di dalam kesusahan. Saudara, Roma pasal 5 ayat 3 sampai 4 juga mengingatkan kita. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menghasilkan pengharapan. Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, alangkah indahnya apabila kita terus berlatih kesabaran di tengah kesulitan ataupun di tengah kesesakan yang ada. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang ketiga yaitu bertekun dalam doa. Bertekun dalam doa. Saudara terkasih, bertekun dalam doa penting sekali. Bertekun itu sama artinya bersabar, ya. Bersabar terus-menerus melakukan hal itu, terus-menerus bersabar, berkesinambungan. Saudara, itulah arti daripada bertekun terus-menerus sabar dalam segala hal. Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah kita juga sebagai pendidik, ya, apakah kita senantiasa bertekun di dalam doa? Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, biarlah setiap kita boleh ingat akan firman Tuhan, yaitu kita bisa terus bertekun dalam doa. Saya ingat ada satu kisah di mana ada seorang cucu. Dia menginginkan sesuatu dari kakeknya. Dia berdoa dengan keras sekali. Dia berdoa dengan keras, dengan kuat sampai kakeknya itu menegur dia. Cucuku, kenapa kamu berdoanya begitu kuat sekali? Lalu dengan tersipu-sipu malu, cucu itu lalu mengatakan kepada kakeknya ini, ya, kakek, saya tahu pada saat saya berdoa, Tuhan Yesus mendengarkan doa saya. Tapi saya juga ingin
kakek mendengarkan doa saya. Saudara, kita mungkin tergelitik dengan kisah ini, di mana ternyata doa daripada susunya ini, yaitu ini mengutarakan keinginan dia kepada kakeknya supaya kakeknya memberikan kepada dia apa yang diinginkan. Saudara, motivasinya sudah tidak benar. Saudara, ada kalanya kita mempunyai motivasi yang terjebak di dalam motivasi yang tidak benar. Doa itu adalah kita berkomunikasi dengan Allah. Kita menjadi relasi yang indah dengan Allah. Dan bahkan kita menyerahkan semua keinginan kita kepada Allah. Dan kita mau tunduk taat pada kehendak keinginan daripada Allah. Itulah doa yang sebenarnya. Saudara, Tuhan Yesus juga memberikan kita contoh teladan yang begitu indah sekali di dalam berdoa. Dan bahkan dikatakan dalam firman Tuhan, Yesus berdoa semalam-malaman dia berdoa, saudara. Saudara, bagaimana dengan kita? Kita sebagai pendidik juga perlu sekali berdoa untuk anak-anak didik yang kita didik, saudara. Perlu berdoa untuk diri kita sendiri, perlu berdoa untuk keluarga kita, perlu berdoa untuk masyarakat dan semuanya, saudara. Kita perlu bertekun di dalam doa. Kuasa doa begitu besar sekali. Saudara, saya belajar doa itu pada saat saya masih kecil, ya. Mungkin pada masa itu masih SD. Saudara, suatu ketika di mana rumah tempat kita tinggal, dekat rumah itu ada rumah orang lain yang kebakaran. Saudara, semua orang masyarakat yang ada di sekitar sana semuanya panik. Mereka masing-masing mengambil barang-barang, mengemas barang-barang mereka, ya, berhamburan pergi kemana-mana. Saat itu saya belum mengerti apa-apa. Dan saat itu saya melihat mama saya begitu mendengar ada kebakaran. Mama saya langsung masuk ke kamar. Saya mengikuti mama saya. Saya ingin tahu apa yang mama saya lakukan. Saudara, pada saat itu saya melihat mama saya bukan mengemas barang-barang, tapi mama saya itu dia berlutut di tempat tidurnya, di samping tempat tidurnya, dan dia berdoa. Saya tidak tahu apa yang mama ucapkan, tapi setelah dia berdoa, kemudian dia mengemas barang-barangnya dan membawa kita anak-anaknya keluar daripada rumah. Saudara yang terkasih dan Tuhan Yesus Kristus, saya belajar teladan doa dan saya mulai mengerti apa artinya doa. Namun saudara, berdoa itu bukan pada masa kesesakan saja kita baru berdoa. Namun setiap saat kita perlu berdoa. Dalam situasi apapun juga, baik dalam keadaan yang tenang, semuanya berjalan dengan lancar, pada setiap saat kita perlu bertekun di dalam doa. Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam melalui Natal pada tahun ini, meskipun kita merayakan Natal tidak dengan cara meriah, namun marilah kita sama-sama memaknai arti Natal yang sesungguhnya, di mana Natal dan secara khusus pada hari ini kita bisa belajar, yaitu kita bisa belajar PSP, yaitu kita belajar bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Saudara, penting sekali bagi kita untuk melakukan firman Tuhan ini. Dan di atas segala-galanya, saudara, kita patut bersyukur kepada Tuhan. Panjatkanlah syukur kepada Tuhan. Apabila kita saat ini masih ada, kita saat ini masih bisa melakukan aktivitas kita, bisa melayani Tuhan, bisa mengajar, saudara, itu merupakan anugerah daripada Tuhan yang patut kita syukuri. Oleh karena itu, marilah biar di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, meskipun dalam perayaan kita secara sederhana, kita tetap bersyukur kepada Tuhan dan kita tetap ingat akan firman Tuhan, berpengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus, senantiasa bersukacita bersama. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Mari kita bersatu berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada hari ini.
Kami rindu Tuhan, Engkau bekerja di tengah-tengah kami, memperbaharui kehidupan kami, menolong kami untuk boleh melakukan firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Ampuni semua dosa dan kesalahan kami. Apabila selama ini kami tidak mempunyai karakter yang baik, yang sesuai dengan firman Tuhan, kami mohon Tuhan, biarlah melalui momen Natal ini, setiap kami diingatkan oleh Tuhan untuk boleh bersuka cita, bersabar, dan bertekun di dalam doa. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memanjatkan doa-doa kami ini. Amin. Kita akan mendengarkan persembahan dari guru-guru SD dengan judul lagu Oh Holy Night. firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia,
Dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang terjadi dari segala yang telah dijadikan. Biarlah semua memuji-muji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur. Kita dengarkan liturgi penciptaan. Pada mulanya, Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Demikianlah daripada langit dan bumi diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semua apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengucapkannya. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan air itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu, tanah, dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang yang ada di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon yang ada di dalam taman ini boleh kamu makan, bukan? Perempuan itu melihat bahwa pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka kumakan. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi dengan suamimu dan dia akan berkuasa atasmu. Amin. Saat ini kita akan mendengarkan persembahan dari guru SMA yang berjudul The First Noel.
Kita masuk liturgi kedua, janji keselamatan. Manusia dalam dosa, sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Kita dengarkan liturgi janji keselamatan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Suatu tunas akan keluar dari tumbuh Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Amin. Saat ini kita juga akan mendengarkan persembahan dari para guru SMP dengan judul Arba. Oh
1-2. Kita masuk di titik ketiga, yaitu hari kelahiran. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-soraklah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adalah jaya, ia lemah lembut, dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang muda. Kita dengarkan liturgi kelahiran. Pada waktu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia, inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi,
dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang telah mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Kita akan bernyanyi Allah Ibu Kasih. Selanjutnya nanti doa syafaat yang dibawakan oleh pendeta. Saudara-saudara, mari kita memasuki doa syafaat. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami di surga, terima kasih atas anugerah-Mu yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Terima kasih Allah yang telah datang ke dunia ini menyelamatkan kami melalui Yesus Kristus yang telah lahir ke dunia ini, yang datang ke dunia menebus
menebus dosa kami. Anugerah yang begitu besar yang telah kami rasakan. Pada saat ini Tuhan kami datang ke hadapan-Mu, kami mau memanjatkan syukur kami kepada-Mu ya Bapa. Selalu khusus ya Tuhan, pada saat ini Tuhan kami mau berdoa untuk beberapa hal. Kami sungguh menyerahkan sekolah PKM 6 ini ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan yang telah memimpin sekian tahun sekolah ini yang Tuhan dapat berjalan dengan lancar. Kami terus mau menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk setiap anak didik yang ada, setiap staf guru-guru yang ada, setiap pimpinan yang ada. Tuhan berkatilah mereka ya Tuhan. Pakailah mereka ya Tuhan secara luar biasa untuk membimbing anak-anak didik dengan baik ya Tuhan. Pakailah sekolah ini Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh menyerahkan sekolah PKM 6 ini ke dalam tangan Tuhan. Kami juga secara khusus berdoa ya Tuhan, kiranya pandemi COVID-19 ini dapat segera berlalu. Kami bersyukur untuk vaksin yang telah ditemukan ya Bapa. Kiranya dapat segera tersebar ke seluruh Indonesia ya Tuhan, termasuk di kota Medan ini Tuhan, boleh segera merata disebarkan, dan sehingga Tuhan COVID ini dapat segera teratasi dengan baik. Ya Bapa, Engkau tahu kerinduan hati setiap kami ya Tuhan. Kami sungguh menyerahkan juga bangsa negara kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan pimpin, Tuhan sertai. Bapa, banyak sekali doa-doa kami yang ingin kami panjatkan ya Tuhan. Namun kami percaya Tuhan Kau telah mengetahui semuanya ini. Dengarkanlah Tuhan doa kami ya Tuhan yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita akan memulai ibadah kita ini. Kita sama-sama mengucapkan doa kami, dilanjutkan di doa dan kita berkat dari pendeta lisan, dan kita nyanyikan maka jiwaku pun memujimu. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikasihi namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, yang kemuliaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya kasih karunia daripada Yesus Kristus, pengasihan daripada Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudari sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu semuanya. Meskipun kita menyaksikan perayaan Natal pada tahun ini dari rumah masing-masing, kami harapkan tidak mengurangi hikmat Natal yang kita rayakan secara virtual di tahun 2020 ini karena alasan protokol kesehatan dan juga pandemi COVID-19. Pertama sekali yang kami hormati Ibu Pendeta Lisan sebagai pengkhotbah pada acara Natal hari ini.
Ketua Yayasan Pendidikan GMI Jemaat Gloria Bapak Petrus Lu, Kepala Sekolah SD Ibu Rosiani, Kepala Sekolah TK Ibu Ronita, seluruh panitia Natal pada hari ini, dan juga Bapak Ibu, staf, guru, pegawai PKMI 6 Medan yang menyaksikan acara ini pada hari ini. Dan juga mungkin ada orang tua dari siswa kami yang juga ikut menyaksikan acara ini. Tema kita pada hari ini adalah berdoa, bersyukur, dan bersukacita yang diambil dari Roma pasal 12 ayat 12. Memang kalau masih masa-masa kita penuh berkat dan masa-masa kita senang, tidaklah susah kita untuk bersyukur dan mengucapkan merasa sukacita di dalam hati kita masing-masing. Tapi kenapa tahun ini kita memakai tema seperti ini? Karena sepanjang tahun mulai dari Maret tahun lalu sampai dengan Desember 2020 ini, kita merasakan bagaimana Tuhan sudah memelihara kita sehingga kita tetap sehat dan tetap bisa beraktivitas di dalam masa pandemi ini, khususnya para guru-guru yang sedang mempersiapkan kegiatan pembelajaran, penilaian, dan juga untuk membimbing anak-anak kita belajar dari rumah. Jadi kita harapkan apapun masalah yang ada kita alami, hal-hal apapun yang sudah kita rencanakan, kita bawakan dalam doa. Seluruh berkat yang sudah kita terima dari Tuhan sepanjang tahun 2020 dan juga tahun depan, berkat-berkat yang akan diberikan Tuhan kepada kita syukuri. Kemudian kiranya damai sejahtera Natal, sukacita Natal pada hari ini bukan hanya kita dapat, tapi juga berlanjut pada tahun depan. Kita tetap merasa damai sejahtera, ada sukacita dalam hati kita karena ada pemeliharaan Tuhan terhadap diri kita, melewati masa-masa sulit, menyertai kita sehingga kita tetap bisa bekerja sesuai dengan talenta dan jabatan yang sudah dipercayakan kepada kita. Akhir kata, saya mewakili Yayasan Pendidikan GMI Jemaat Gloria mengucapkan Selamat Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Tuhan memberkati kita semuanya. Terima kasih kepada Bu Sahara. Selanjutnya kita dengarkan kata sambutan dari Ketua Yayasan Pendidikan GMI Gloria, yaitu Bapak Petrus Lu. Waktu dan tempat kami persilakan. Shalom semuanya, selamat siang. Pertama-tama yang kami hormati Ibu Pimpinan Sekolah Metodis 6, Ibu Sahara, dan yang kami cintai seluruh kepala sekolah dari TK sampai SMA, dan juga guru-guru, seluruh guru-guru yang ada di Metodis 6 beserta staf dan tata usaha lainnya. Pertama-tama saya mewakili KPP dan yayasan mengucapkan selamat Natal dan selamat juga menjelang tahun baru 2021. Jadi saya bisa sampaikan di sini bahwa ini Natal yang termasuk yang paling aneh yang pernah kita lalui selama ini. Mungkin seumur hidup Bapak Ibu dan saya juga sama, ya, kita mengalami hal keanehan selama dari lahir sampai sekarang. Baru sekali inilah Natal kita dilakukan dengan cara online. Tapi patut bersyukur kepada Tuhan bahwa kita masih diberikan kesehatan sampai saat ini. Kita harus bersyukur bahwa kita sudah melewati begitu panjang, dari mulai Maret sampai sekarang kita masih diberikan kesehatan. Dan beberapa mungkin teman atau saudara atau keluarga kita yang tidak bisa melewati kurun waktu ini, tapi kita masih bersyukur bahwa kita diberikan, bahwa Tuhan masih memberikan kesehatan untuk kita melewati tahapan ini. Dan mudah-mudahan dalam 2-3 bulan ke depan kondisi ini akan mulai pulih. Nah, dalam kondisi pandemi ini, kondisi Natal yang kita hadapi ini, tidak hanya kita yang mengalami seperti ini, tapi seluruh umat yang ada di seluruh dunia mengalami hal yang sama,
Ya, jadi mereka mengalami hal yang sama dengan apa yang kita alami. Nah, dalam memasuki era yang sudah Bapak Ibu hadapi dari bulan Maret sampai sekarang, mungkin awalnya kita tidak tahu, hari ini kita belajar, kemudian kita bisa. Siswa kita juga sama, mengalami perubahan yang sangat signifikan, tidak mengenal apa itu belajar online, sekarang mulai belajar. Walaupun di sana sini banyak kekurangan, misalnya siswa menjadi tidak fokus, menjadi tidak teratur, itu hal yang terus yang akan terus mengalami perubahan. Nah, di sini otomatis setiap guru dituntut untuk mampu memberikan pelajaran secara online. Jadi artinya biasanya tatap muka, sekarang harus tanpa tatap muka. Seperti saya sekarang memberikan kata sambutan kepada Bapak Ibu di sini juga terasanya aneh gitu ya, aneh dan ya gimana ya, harus diulang-ulang mengambilnya. Padahal biasanya live tidak seperti ini gitu. Nah, inilah yang membuat kita, mengajari kita gimana caranya kita harus siap berubah. Zaman terus berubah, kita akan terus mengalami hal itu. Teknologi terus bertambah maju, jadi otomatis guru-guru juga harus ikut, ya, harus ikut merubah kondisi ini. Kalau enggak, kita akan ketinggalan. Bisa-bisa nanti siswa kita akan lebih bagus dan lebih tahu daripada kita. Nah, semua ketika kemarin saya menghadiri beberapa webinar, di sana dikatakan bahwa sekarang bukan dulu orang ngomong ini abad informasi, teknologi, kita perlu tahu banyak informasi. Sekarang informasi ada di mana-mana dan mudah dicari. Bukan lagi siapa yang mengetahui informasi dia menang, bukan lagi di situ, karena informasi mudah didapatkan. Sekarang adalah abad ilmu, penguasaan akan ilmu pengetahuan. Ketika kita tidak menguasai ilmu, kita akan kalah. Nah, jadi Bapak Ibu, kesimpulannya adalah masa depan daripada siswa kita, apa yang terjadi dengan mereka di masa depan mereka, itu sangat tergantung kepada Bapak Ibu. Nah, jasa Bapak Ibu itu akan sangat luar biasa untuk menentukan masa depan mereka. Itulah seperti biasa kita katakan bahwa betapa mulianya seorang guru, ya, dipandang oleh siapapun. Mungkin Tuhan kita juga paling menghargai guru-guru kita. Ya, guru-guru itu sifatnya lebih mengabdi. Nah, jadi saya ucapkan selamat sekali lagi, selamat kepada ibu-ibu, bapak guru yang sudah berjasa untuk mendidik anak-anak didik kita. Dan sebelum saya tutup kata sambutan saya dan beserta tim di KPP ingin menyampaikan kata-kata terakhir bahwa kami sudah akan berakhir. Ini Natal terakhir kami bersama dengan keluarga besar Metodis 6, karena masa periode kami sudah akan selesai sampai akhir tahun ini. Jadi untuk itu mewakili teman-teman di KPP, saya mohon maaf apabila di sana sini ada kesalahan atau kekurangan, ya, di masa periode kami mohon maaf. Mudah-mudahan untuk periode berikutnya dapat diperbaiki dan sekolah ini dapat berkembang lebih baik. Ya. Sekali lagi selamat Hari Natal dan selamat menyambut Tahun Baru 2001. Semoga Tuhan memberkati kita semua, semoga Tuhan memberikan hikmat kepada kita supaya di masa-masa yang akan datang sekolah maupun perkembangan Bapak Ibu akan menjadi lebih baik. Shalom semuanya, sampai ketemu lagi.
Selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari Ketua Natal kepada Pak Pamela Situmorang kami persilakan. Dan diikuti nanti tarian oleh guru-guru TK. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan karena atas kasih dan penyertaannya kita masih dapat merayakan perayaan Natal Guru PKI dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Yang saya hormati hamba Tuhan Ibu Pendeta Lisan MTH, Ketua Yayasan Pendidikan GMI Jemaat Gloria MM, Pimpinan Perguruan PKI 6 Ibu Sahara SSMPD, Kepala Sekolah SD Ibu Dr. Randa Rosiani SPD, Kepala Sekolah TK Ibu Rolita SPD, beserta Bapak Ibu Guru Staf dan pegawai PKI 6, mulai dari tingkatan TK, SD, SMP, SMA. Sesuai dengan tema Natal kita pada tahun ini, yaitu bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa, yang diambil dari Roma 12 ayat 12. Kiranya dengan perayaan Natal ini kita semakin diberikan Tuhan kekuatan dan sukacita untuk menghadapi penderitaan dan kesesakan dalam mengikut Tuhan, terlebih di masa pandemi COVID-19 yang melanda bumi kita ini. Inilah yang menjadi pengharapan kita dalam mengikut Tuhan kita, Yesus Kristus. Saya selaku Ketua Panitia Natal mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah meluangkan waktunya serta tenaganya untuk menyelenggarakan acara Natal pada hari ini. Saya juga berterima kasih kepada Bapak Ibu Guru dari setiap tingkatan yang ada yang ikut serta dalam mengisi acara Natal. Mulai latihan dan perekaman, semua mengikuti dengan antusias. Semua dilakukan demi memuliakan satu nama yang indah, Tuhan Yesus Juru Selamat kita. Demikianlah sambutan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam sambutan ini. Kiranya damai sejahtera yang Tuhan Yesus limpahkan menyertai kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Demikian kita sambutkan oleh Ketua Panitia kita oleh Semarang. Saat ini kita akan masuk dalam penyerahan lisan kepada peserta kita di Pendeta Lisan yang diserahkan oleh Bapak Pamela Situmorang. Waktu tempat yang bersilakan. Sebentar kita akan bersama Pak sama Ibu Pendeta. Terima kasih kepada Ibu Pendeta. Wow.
maju ke depan mencabut 3 nomor guru-guru TK. Ya. Ya, guru TK ya. Jadi guru-guru TK yang ada di rumah, siapa yang menang lagu ini ya? Ini masuk ibu. Biasa ibu itu sekolah. Ya. Coba satu aja dulu ya. Ini siapa ya? Ini saya kepala sekolah yang ngambil bukan saya. Yang menang adalah Miss Hartina. Pemenang pertama adalah Miss Hartina. Lalu yang kedua adalah Miss Rasyani. Pemenang adalah Miss Rasyani. Yang ketiga Ibu Rasya baca. Yang ketiga itu ada Miss Meriati. Miss Meriati. Jadi ketiga guru ini nanti bisa mengambil hadiahnya kepada kepala sekolah TK-nya. Terima kasih Bu. Selanjutnya kepada kepala sekolah SD Ibu Rosyani. Ibu silakan ambil Bu. Untuk guru-guru SD siapa yang beruntung ya? 3 nama. Yang pertama yang mendapatkan lucky draw dari SD itu Pak BP Silitongan. Oke, Pak BP. Lalu yang kedua adalah siapa yang beruntung ini ya? Yang kedua itu Pak Samuel. Wah, laki-laki semua ya Pak Samuel. Dari perempuan sekarang laki-laki. Ini laki-laki dan perempuan ya. Saya baca nih. Oh, ini yang perempuan. Nah, yang ketiga itu ada Miss Kristanti. Oke, Miss Kristanti. Semangat, selamat untuk 3 orang. Nanti ambil hadiahnya kepada kepala sekolah SD. Selanjutnya kita masuk kepada SMP, ya kan? Yang mencatat ini adalah Ibu Sahara. Kami persilakan maju ke depan. Ada 3 nama yang akan menjadi pemenangnya. Siapa ya kita jadi pemenangnya? Oke, sudah dia Pak dikocok sama ibu ini. Siapa pemenang pertama? Pemenang pertama yaitu Bu Sriyanti, Sekretaris Natal ya, Bu Sriyanti. Yang kedua? Yang kedua Ibu Siswati. Oke. Dan yang ketiga adalah Pak Erwin. Jadi untuk ketiga nama silakan ambil hadiahnya nanti kepada Ibu Sahara. Terima kasih Bu. Oke, yang terakhir adalah SMA. Ini kami persilakan untuk Ibu Reni Sinaga maju ke depan untuk mengambil 3 nama. 3 nama yang beruntung. Siapa yang beruntung ini? Oke, siapakah ini ya? Harap cemas. Sepertinya saya sudah ada nggak? Ada nggak ya? Siapa ini? Aduh, lagi. Lagi Ibu Judika. Ibu Judika, Pak Ribuan. Yang kedua Bu. Siapa ya? Kenapa tadi? Bu Devi. Yang kedua Bu Devi. Oke, yang terakhir. Kenapa Bu?